Datangnya dari Al-Fakir dari Semarang. Ini pertanyaan Ustaz. Ketika saya sedang membuka media sosial, saya melihat ada seorang perempuan yang menurut saya cocok untuk menjadi istri saya. Karena melihat dari postingannya Ustaz. Sudut pandangnya mengenai pernikahan di postingnya juga cukup sesuai dengan sudut pandang saya Ustaz. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah boleh jika saya menyampaikan niat baik saya untuk menikahinya dengan kondisi saya yang saat ini masih belum bekerja katanya Ustaz. Kemudian apakah boleh juga saya menikahi seorang perempuan dengan kondisi latar belakang keluarga yang berbeda manhaj dengan budaya saya di keluarga yang banyak bersinggungan dengan kultur NU sedangkan beliau sangat kental dengan kultur salaf katanya Ustaz. Ketika Anda menjumpai seorang perempuan di media sosial dengan menurut Anda cocok melihat postingannya, boleh silahkan. Tapi ingat postingannya dia itu belum tentu menunjukkan siapa dia. Mungkin dia mengambil dari orang lain di posting, ya. Walaupun itu juga menunjukkan kepribadiannya dia, tapi tidak 100%, ya. Mungkin 50%. Nah, saran saya, Anda jangan hanya melihat postingannya dia, Anda perlu melihat bagaimana dia sehari-hari, walaupun secara global, ya. Secara global, tidak perlu secara mendetail, ya. Siapa orang di zaman sekarang yang selalu baik terus, pastilah ada kekurangan. Kemudian ketika Anda ingin menunjukkan keseriusan Anda kepada dia sedangkan Anda belum bekerja, monggo silahkan. Kalau Anda mempunyai tekad untuk itu, saya dukung. Saya setuju dengan pemuda walaupun belum bekerja, dia untuk menjaga agamanya menikah. Silahkan, selama perempuan itu mau, keluarganya mau, silahkan. Karena saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala, in yakunu fuqara'a yughnihumullah. Jika untuk pernikahan itu karena Allah, maka Allah akan berjanji jika dia fakir akan Allah beri kekayaan. Sebagai seorang muslim yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, maka jangan takut tidak punya pekerjaan, jangan tidak punya pekerjaan membuat Anda takut menikahlah. Menikah walaupun Anda enggak punya pekerjaan. Yang penting Anda niat, Anda mau bekerja. Insya Allah setelah menikah Allah akan berikan pekerjaan bagi Anda yang layak, yang bagus, ya. Walaupun kalau bisa kerja dulu itu lebih afdal. Kalau bisa. Kalau bisa. Kalau enggak bisa, enggak menemukan pekerjaan yang pasti, sedangkan keinginan nikah sudah dia lihat mendesak, maka jangan Anda korbankan agama Anda, Anda tunda pernikahan sehingga Anda maksiat alasan pekerjaan. Lah, nikah, wa insyaallah rezeki Allah akan siapkan untuk Anda. Cari perempuan yang mau. Ya, saya setuju. Saya setuju untuk itu. Bismillah. Insyaallah. Anda lebih menjaga agama Anda. Insyaallah Allah siapkan rezeki, jangan khawatir. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Amin. Kemudian Tentang latar belakang daripada calon perempuan yang Anda ingin nikahi itu tidak sama manhaj, saya sarankan Anda perlu lihat. Ini ada orang NU itu yang betul-betul kolot gitu, ya, dengan ke-NU-annya. Ada orang Muhammadiyah atau Irsyad atau Salafi yang betul-betul getol dalam alirannya. Nah, ini jangan. Anda nanti akan banyak benturan di jalan yang membuat Anda tidak bisa hidup nyaman. Karena tujuan nikah itu menjalin keluarga sakinah wa mawaddah, dan Anda tidak hanya dengan istri Anda, Anda juga menikahi keluarga besarnya. Tapi jika Anda orang yang hanya organisasi Muhammadiyah dan
calon Anda juga NO yang tidak betul-betul serius sampai sangat kolot dalam NO-nya, maka masih bisa ada titik temu lah. Masih bisa ada titik temu. Ya. Nah, Masya Allah.